konsultasi. Nah, di sini saya menggunakan PPT. Ini PPT-nya dan buku-buku. Oke, saya jelasin. Layanan konsultasi itu apa? Layanan konsultasi itu suatu proses yang membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Nah, dalam konsultasi ini terdapat bentuk-bentuk layanan. Yang pertama, konsultasi tridiak atau konsultasi 3 pihak. Nah, 3 pihak ini untuk orang tua yang memiliki anak bermasalah atau guru yang memiliki siswa yang bermasalah. Jadi, menggunakan layanan konsultasi ini pihak ketiga. Nah, yang kedua, konsultasi berfokus. Nah, layanan konsultasi berfokus ini biasanya digunakan di lembaga-lembaga karena konselor berfungsi sebagai anggota tim untuk membantu klien atau individu tersebut. Konsultasi ini juga dapat digunakan terhadap 2 orang konsulti atau lebih. Konsultasi ini harus diadakan di suasana yang tercipta harus kondusif, benar-benar gak kedengaran oleh siapapun, jadi cuma klien sama konselornya aja gitu. Nah, dalam tujuan layanan konsultasi ini ada umum, ada khusus. Nah, tujuan umumnya untuk menangani kondisi dan permasalahan yang dialami pihak ketiga tersebut. Nah, pada pihak ketiga ini, konsulti hubungannya sangat berat atau erat banget. Jadi, apa yang ada di masalah klien tersebut ditanggungjawabin oleh konsulti tersebut. Nah, yang tujuan khusus ini akan melakukan sesuatu terhadap pihak ketiga. Proses pemberian bantuan tindakan konsultasi terhadap pihak ketiga bermaksud untuk mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga. Ini fungsi pengentasan. Nah, dalam layanan konsultasi ini terdapat komponen pertama konselor, konsulti, pihak ketiga. Nah, konselor ini tenaga ahli konseling yang memiliki wewenang pelayanan konseling pada tugas pekerjaannya. Dalam layanan konsultasi ini, konselor mempraktikkan beberapa layanan teknik-teknik konsultasi simulatif melaksanakan prinsip yang asas-asas konseling untuk mendukungnya kegiatan tersebut. Nah, kedua, konsulti. Konsulti ini meminta bantuan kepada individu tersebut yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan. Nah, bantuan ini biasanya diminta oleh konselor karena konsulti belum mampu menangani situasi masalah pihak ketiga tersebut. Nah, yang pihak ketiga ini individu yang kondisinya permasalahannya oleh konsulti, hanya oleh konsulti, bukan konselor. Apabila permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi, dan konsulti harus bertanggung jawab atas perhatiannya masalahnya tersebut. Nah, dalam layanan konsultasi ini terdapat asas-asas. Oke, saya jelasin asas-asasnya. Yang pertama, etika dasar konseling. Kedua, kemandirian. Ketiga, asas yang lainnya. Nah, etika dasar konseling ini yang masuk ke dalam asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keputusan pengambilan oleh klien itu sendiri. Nah, ketiga etika ini terkait langsung dengan asas konseling yang tadi saya bilang, dari kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh klien itu sendiri. Nah, kerahasiaan ini jadi tuh
konsulti harus merahasiakan masalah klien tersebut. Nah, yang kesukarelaan, klien tersebut harus menceritakan masalah tersebut kepada konsulti agar terjadinya kelancaran dalam proses konselingnya. Konsulti itu harus bersukarela datang sendiri ke konsulti agar tidak menghambat jalannya konseling. Nah, kemandirian itu jadi itu keputusan yang diambil konsulti itu sama kayak konselor. Jadinya itu keputusannya diambil sendiri oleh klien. Nah, klien harus mengambil keputusan sendiri setelah melakukannya konseling. Nah, konsulti atau klien diharapkan mencapai tahap kemandirian. Nah, tahap kemandirian itu memahami menerima lingkungan, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Nah, asas-asas yang lainnya. Asas yang lainnya ini misalnya kayak asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keahlian, ahli tangan, dan keburian Dayani. Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, di sini ada pendekatan, strategi, dan teknik. Nah, yang pertama pendekatan. Pendekatan itu konseling perorangan penanganan masa klien yang dilakukan oleh konselor. Sedang gambar konsultasi penanganan masa pihak ketiga yaitu seorang jumlah individu dilakukan konsultasi setelah konsultan konselor. Jadi konsultasi penanganan klien yang sebenarnya yaitu pihak ketiga yang ditangani melalui perantara. Dalam hal menjadi perantara adalah namanya konsulti. Nah, yang kedua ini ada teknik umum dan teknik khusus. Nah, teknik umumnya ini jumlah tindakan yang dilakukan konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien, konsulti, mengatur posisi duduk, mengadakan penelusuran, mengadakan analisis, diskusi tentang permasalahan yang dihadapi sama dengan mengadakan laporan. Nah, dalam membangun teknik ini, untuk membangun hubungan erat agar konsulti dengan klien itu terjalin erat dalam konselingnya. Nah, teknik khususnya untuk mengubah tingkah laku klien, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialaminya. Teknik ini bertentangan dari perumusan ingin dicapai klien, bentuk tingkah laku, pengembangan tingkah laku itu sendiri, sampai penangguh hasrat. Selanjutnya, penguasaan teknik oleh konsulti. Konsulti harus memiliki jumlah keterampilan. Keterampilan dari konsulti itu merupakan bagian dari hasil proses konsulti. Apabila posisi konsulti, hubungan antara konsulti dan pihak ketiga itu akan menjadi hubungan pendidikan yang menerima 5 adat pendidikan, yaitu kewibawaan yang bersikap meyakini, menerima kasih sayang, kelembutan, keteladanan, penguatan, dan tindakan pendidik. Oke, lanjut. Strategi BMB 3. Pentingnya BMB 3 ini untuk layanan mana saja, dari mendengar, berpikir, merasa, bersikap, bertindak, bertanggung jawab, agar konsulti dapat memahami masalah tersebut. Nah, selanjutnya waktu dan tempat. Nah, yang tadi saya bilang, layanan ini harus benar-benar di tempat yang sunyi, nggak ada suara lain, motor, mobil, atau orang-orang kerumunan. Nah, keterkaitan ini jenis layanan
Yang pertama, konseling perorangan melalui dengan bergesernya menjadi konseling perorangan bersama-sama dalam satu kali. Yang kedua, terdapat konsultasi apabila konsultasi berkelanjutan. Yang B, kegiatan mendukung. Yang kegiatan mendukung itu ada aplikasi instrumentasi, penggunaan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan pustaka, liputan kasus. Nah, kalau instrumentasi ini untuk membagikan AUM atau PTSDL kepada siswa-siswa untuk mengetahui banyak masalah yang mana bisa juga di perusahaan untuk membagikan AUM kepada karyawannya atau yang lain-lainnya. Nah, himpunan data ini menyangkut permasalahan yang dibahas konsultasi. Misalnya data tentang IQ, hasil AUM umum itu bisa dijadikan himpunan data, nanti akan dilanjut ke sesi berikutnya. Nah, konferensi kasus. Setelah mendapat himpunan data, setelah menyebar instrumen, himpunan data, nah kita baru bisa mengambilkan konferensi kasus. Jadi kita bisa membahas kasus tersebut. Misalnya ada kasus di sekolah, kita udah menyebar AUM, terus kita data lagi mana anak yang bermasalah, mana yang enggak. Nah, kita bisa lihat lagi dari konferensi kasus, kita bisa menangani masalah tersebut dengan baik atau tidaknya. Nah, setelah konferensi kasus itu telah selesai, kita melakukan adanya kunjungan rumah apabila anak tersebut mengalami masalah yang dialaminya. Hal tersebut, misalnya masalah tersebut datang dari keluarga. Nah, anaknya itu tidak sekolah. Kenapa tidak sekolah? Tidak masuk sekolah, tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Guru BK bisa melakukan kunjungan rumah untuk berbicara kepada orang tuanya. Kenapa anak tersebut tidak masuk sekolah? Misalnya kenapa? Apa ada masalah di rumah atau yang lain? Nah, tampilan perpustakaan ini. Nah, dalam melakukan layanan konseling itu, kita bisa ngambil informasi-informasi dari buku lainnya. Nah, untuk bacaan atau pedoman kita saat wawancara atau melakukan konseling. Alih tangan kasus. Nah, alih tangan kasus ini apabila konselor tidak bisa menangani masalah klien tersebut. Misalnya nih, klien tersebut sedang mengalami penyakit atau gangguan jiwa lah ya. Nah, jadinya itu konselor tidak boleh menangani sembarangan. Nah, konselor itu tugasnya hanya membantu permasalahan klien saja, bukan mengasih obat atau lainnya. Nah, jadi itu masalah tersebut yang klien mengalami gangguan jiwa dan sebagainya harus ditangani oleh psikiater, psikolog dan sebagainya. Nah, yang terakhir, operasional layanan konsultasi. Dalam konsultasi hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap. Tentu pastinya harus tertib dan lengkap sampai kesuksesan layanan tersebut terjalin dengan lancar. Nah, yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian. Konselor mengatur pertemuan melalui penetapan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Jadi itu konselor sebelum mengaturnya pertemuan harus menyiapkan semuanya dari fasilitas layanan agar klien itu merasa nyaman saat datang ke konselornya. Nah, setelah itu konselor berhak memberikan harga-harga sesuai dengan jam atau sesuai dengan jam lah ya, pokoknya. Yang kedua, pelaksanaan. Jadi itu pelaksanaan ini harus sesuai dengan penstrukturan yang akan dibahas permasalahannya.
Jadi tuh konsultan mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga. Yang kedua, pemanfaatan sumber-sumber yang ada dan melalui BMB3 yang tadi BMB3. Terus konselor membina komitmen konsultif untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan cara-cara konseling. Nah, cara-cara konseling itu yang tadi saya udah jelasin. Ya, ini penilaian. Setelah selesainya penilaian, setelah selesainya konseling, konselor memberikan penilaian kepada klien tersebut. Nah, penilaian LAISEC itu penilaian segera. Jadi itu dalam melakukan konseling bisa langsung setelah penutup langsung memberikan penilaian terhadap klien tersebut, diceritakan, dijelaskan penilaiannya. Nah, penilaian jangka pendek. Jadi tuh jangka pendek tuh sesuai dengan konsultingnya. Nah, apa permasalahan itu bisa langsung dinilai, permasalahan itu bisa langsung diselesaikan atau masih ada hari-hari berikutnya. Nah, penilaian jangka panjang sama aja di jangka pendek. Cuman lebihnya ini tuh konsultif berkenaan dengan permasalahan sejak awal dibawa oleh konsultan dengan konsultan dengan konsultan. Yang keempat, tindak lanjut. Jadinya masalah ketiga lebih hasil seluruh penilaian itu akan menjadi bahan analisis dan diskusi kesempatan konsultan untuk berkelanjutan. Apabila klien itu memiliki masalah yang berat, bisa ditindaklanjut berikutnya untuk menentukan hari-harinya. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.